Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Hamam MS Dr. Andas MAG selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika dan teman-teman kelas X6D. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Agus Riyadi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi metode Mausyah dalam pembinaan akhlak. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Tika Anggraini dan Sabri Fadilah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada saudara Sabri Fadilah untuk menjelaskan materi yang pertama. Dipersilakan. Baik, pendahuluan di sini adalah latar belakang, rumusan masalah, lalu tujuan. Untuk yang pertama, latar belakang memberi nasihat merupakan salah satu metode penting dalam pendidikan Islam. Pengertian mu'izzah menurut Al-Nahlawi Syahidin 1999 dalam bukunya menyimpulkan bahwa yang dimaksud metode mu'izzah ialah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu. Dan lalu di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pengenalan metode mu'izzah dalam pembinaan akhlak, prinsip-prinsip metode mu'izzah, tahapan-tahapan metode mu'izzah, lalu kelebihan metode mu'izzah, sifat-sifat wajib bagi Rasulullah, sifat-sifat utama Rasulullah, lalu penerapan metode mu'izzah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini tujuannya memberikan nasihat, makna dan kesan yang meningkatkan perasaan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, memberikan arahan dan membina berpikir yang sehat. Pengenalan metode mu'izzah dalam pembinaan akhlak. Metode mu'izzah merupakan sebuah metode pembinaan akhlak yang berasal dari Islam. Metode ini diperkenalkan oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mu'izzah, seorang ulama besar asal Maroko. Metode mu'izzah memiliki tujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia seperti tawadu atau rendah hati, syukur, sabar, dan lain-lain. Metode ini dilakukan dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada prinsip-prinsip metode mu'izzah. Ada beberapa prinsip utama dalam metode mu'izzah, diantaranya adalah pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kedua, mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara konsisten dan terus-menerus. Ketiga, meningkatkan kesadaran diri tentang kebaikan dan keburukan. Lalu keempat, berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, seseorang diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada kehidupan sosial dan spiritual seseorang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan metode Mauizah. Metode Mauizah terdiri dari beberapa tahapan yang harus diikuti oleh peserta. Tahapan-tahapan tersebut meliputi yang pertama ada introspeksi diri untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Yang kedua ada merencanakan perubahan-perubahan kecil yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akhlak. Yang ketiga ada mengamalkan perubahan-perubahan tersebut secara konsisten. Kemudian setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, peserta diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, proses ini tidaklah mudah dan memerlukan ketekunan serta kesabaran yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode Mauizah. Metode Mauizah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembinaan akhlak lainnya. Yang pertama, metode ini didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang sudah teruji dan terbukti kebenarannya. Yang kedua, metode ini dapat diikuti oleh siapa saja tanpa terkecuali. Yang ketiga, kemudian selain itu, metode Mauizah juga dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadahnya.
Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Yang pertama ada as-sidik, yaitu mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasulullah sifatnya selalu benar. Baik benar dalam menyampaikan wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Maka dari itulah tidak mungkin bagi para rasul untuk memiliki sifat sebagai pendusta. Kemudian yang kedua ada al-amanah. Sifat wajib bagi para rasul yang selanjutnya yakni amanah, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Mustahil bagi para rasul untuk melakukan hal-hal yang khianat. Selanjutnya sifat-sifat wajib bagi Rasulullah yang ketiga ada at-tabligh, yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna yakni menyampaikan wahyu. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut dapat berupa pengetahuan, syariat maupun pedoman, ataupun risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikan tidak mudah maupun bukan sesuatu yang menyenangkan, para rasul akan senantiasa menyampaikannya tanpa mengurangi satu huruf pun. Kemudian yang keempat ada al-fatonah. Sifat wajib bagi para rasul yang terakhir adalah fatonah, yang artinya yaitu pandai, cerdas, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajarannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat utama Rasulullah. Yang pertama ada ikhlas dan sabar. Adalah yang dimana Rasulullah SAW merupakan manusia yang mulia, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasulnya. Beliau adalah nabi terakhir dalam ajaran Islam. Beliau juga memiliki beragam perilaku terpuji yang patut untuk diteladani oleh pemeluk Islam. Salah satunya yaitu sikap sabar dan ikhlas. Kemudian yang kedua ada sifat utama Rasulullah, yaitu yang kedua ada qanaah. Qanaah sendiri artinya adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau apa yang di dalam dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ifa adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak atau menjatuhkannya. Sebagai nabi dan rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umat manusia, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat qanaah dan ifah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kecilnya tidak pernah mencela makanan. Beliau ketika lapar makan apa adanya. Artinya tidak pernah pilih-pilih makanan. Kemudian beda dengan kebanyakan anak-anak kecil pada umumnya yang selalu maksa makan makanan yang tidak ada supaya ada, walaupun dengan cara yang tidak pada tempatnya, bahkan dengan cara buruk sekalipun dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bang Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tika Anggraini. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penerapan metode Mau'izah dalam kehidupan sehari-hari. Metode Mau'izah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Misalnya, dengan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama manusia.
Dengan menerapkan metode Mau'izah dalam kehidupan sehari-hari, seseorang diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya yang sejati, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari penerapan tersebut dan tentang presentasi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentunya menghasilkan suatu kesimpulan. Metode Mau'izah merupakan salah satu metode pembinaan akhlak yang berasal dari Islam. Metode ini memiliki tujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia seperti tawadu, syukur, sabar, dan lain-lain. Metode Mau'izah terdiri dari beberapa prinsip utama dan tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Dengan mengikuti metode Mau'izah, seseorang diharapkan dapat memperbaiki akhlaknya dan tentu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, metode ini juga dapat membantu seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Oleh karena itu, metode Mau'izah layak dipertimbangkan sebagai salah satu metode pembinaan akhlak yang efektif dan bernilai spiritual tinggi. Selanjutnya yaitu kita akan membacakan sebuah kutipan yang berbunyi, jika apa yang kamu harapkan tidak terjadi, maka kamu harus mencoba untuk menyukai apa-apa yang sedang terjadi. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sesi tanya jawab, kita buka pertanyaan 3 saja. Dan kita akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.